Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu minuman dan makanan di sorga itu kita dapati karena amal yang sudah kita amalkan di dunia. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Makanlah, minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari dulu di dunia yang kalian sangat lelah letih saat mengamalkannya. Itulah namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan kita. Makin banyak amalannya, makin banyak nikmatnya. Tapi ingat, walaupun ada kemiripan nama, baik buah-buahan, minum-minuman, sorga dan dunia itu hanya sekedar sama dalam nama, bukan sama dalam hakikat. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, persamaan sorga dan dunia itu hanya di nama, bukan di hakikat. Di dunia ada khamar, di surga ada khamar, namanya saja khamar, tapi rasanya beda. Jadi kesamaannya hanya di nama saja, bukan di hakikat rasanya. Karena bagaimanapun kalau sudah cerita cita rasa ataupun rasa minuman dan makanan surga itu sesuatu yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, otak pun tidak bisa membayangkannya. Karena kita belum pernah masuk surga. Sehebat apapun saya menjelaskan tentang sorga, maka sorga itu jauh lebih nikmat daripada yang saya jelaskan. Karena sorga itu adalah puncak kenikmatan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas suratul insan, dan kita baru masuk pada ayat keempat dan seterusnya. Baik, kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha. Jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu rantai dan belenggu dan api neraka sa'ir yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberi minum khamr dari gelas yang campurannya air kafur. Apa air kafur? Mata air dalam sorga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan dapat mereka pancarkan dengan mudah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan. Ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang proses kejadian manusia, di mana ketika kita berada di dalam janin ibu-ibu kita, Allah Subhanahu wa taala memproses dari segumpal mani kemudian darah sampai menjadi daging dan terbentuk, kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan inilah Allah Subhanahu wa taala katakan inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan.
Apa yang dimaksud as-sabil dalam ayat ini? Sebagian para ulama maksudnya as-sabil di sini artinya jalan keluar dari rahim seorang ibu menuju dunia saat kelahiran. Itu maknanya as-sabil. Dari situlah ada perpindahan alam dari alam janin menuju alam dunia. Dari alam yang saya katakan tanpa sebab menjadi alam yang penuh dengan sebab, penuh dengan bahaya. Di sini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Saat dikeluarkan Anda tidak mengetahui apapun. Baru kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran. Jadi saat manusia lahir ketika masih bayi, Allah Subhanahu wa taala jaga rizkinya. Dan juga Allah tanamkan kasih sayang seorang ibu dan ayah untuk anaknya. Anda bisa bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menyebut kelahiran dan menyusui itu sangat menyusahkan bagi seorang ibu. Apalagi ketika dia hamil, macam mana susahnya seorang ibu hamil itu. Tidak bisa bergerak seperti kita laki-laki bergerak. Makan saja diatur, tidur saja ada posisi khusus. Belum lagi saat melahirkan sakitnya yang luar biasa, terancam nyawa. Tapi kenapa setelah kemudian bayi itu lahir, seorang ibu tidak membencinya, malah justru menyayanginya? Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan perasaan sayang seorang ibu kepada anaknya. Sebab kalau Allah tidak meletakkan rasa sayang, pasti seorang ibu akan timbul kebencian kepada bayinya. Bagaimana menyusahkannya kita ini saat di perut ibu kita. Begitu juga seorang ayah. Bagaimana dia kemudian mencari rizki lelah dan letih siang dan malam hanya untuk menghidupi keluarganya tanpa pamrih. Itu semua adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai kemudian kita besar, barulah kemudian Allah berikan ilmu pengetahuan dengan wasilah pendengaran, pandangan dan pikiran. Baru kita cerdas. Karena dengan telinga kita bisa menyerap ilmu dengan cara mendengar. Dan dengan melihat kita bisa membaca. Makanya Imam Bukhari saat ditanya tentang kunci memperoleh ilmu itu apa? Apa kata Imam Bukhari? Kathratun nazari ilal kutubi. Banyak memandang kepada kitab-kitab. Maksudnya banyak membaca. Dan membaca itu dengan penglihatan, karena orang buta tidak bisa membaca. Baru apa yang dibaca itu terpahami dengan hati dan pikiran. Akhirnya terkuasailah banyak ilmu pengetahuan. Sebagian manusia ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, penemu, profesor dan yang semacamnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat secara umum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 nikmat besar bagi manusia. Pertama, nikmat aman. Allah berikan nikmat keamanan kepada kita, terutama kita di negeri kita ini luar biasa aman sekali. Berbeda dengan negeri-negeri yang dilanda dengan peperangan. Kemudian yang kedua, nikmat sehat. Dan nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Dengan kesehatan kita bisa ibadah. Karena orang sakit itu susah ibadah. Kemudian juga nikmat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke dalam hidayah. Hidayatul Islam. Ini nikmat luar biasa. Dan nikmat di dalam hidayah itu sendiri kita merasakan ketenangan lahir dan batin.
Makanya ada sebagian para ulama ketika memberikan tafsiran inna hadainahus sabil, sabil di sini artinya tariqul haq. Sebagian ulama tafsir maksudnya adalah jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan kebenaran dengan cara apa? Diutusnya Rasul kepada kita dan diturunkannya kitab kepada kita. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawanya sudah disampaikan secara sempurna. Tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali sudah dijelaskan. Tidak ada satupun jalan yang bisa menghindarkan dari neraka pun sudah dijelaskan. Masalahnya Allah mengatakan inna hadainahu najdain. Kami sudah berikan kepada kalian dua pilihan. Ini ada dua jalan. Yang ini jalan surga, ini jalan ke neraka. Silahkan tinggal pilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma syakiran wa imma kafura. Setelah banyak nikmat yang Allah anugerahkan sejak kita dalam janin, kemudian lahir, kemudian besar-besar, diberikan pandangan, penglihatan, pikiran, mendapatkan kasih sayang orang tua, ayah dan ibu, mendapatkan lingkungan pendidikan dan yang semacamnya, dan kita mendapatkan arahan-arahan agama, maka apakah kita setelah itu menjadi orang yang bersyukur ataukah justru menjadi orang yang kufur? Makanya Allah mengatakan imma syakiran wa imma kafura. Karena manusia itu cuma ada dua kelompok saja. Ada yang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang kufur. Ada yang bersyukur, akhirnya kemudian mereka pun diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kufur, yang akhirnya dicabut nikmatnya. Lalu seperti apa atau tanda-tanda orang yang bersyukur itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu mereka orang yang mengetahui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, kita harus meyakini nikmat ini berasal dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita rasakan hari ini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun yang menasabkan nikmat kepada dirinya dan tidak menasabkan kepada Allah. Innama utituhu min ilmin indi. Kekayaan ini ku dapat karena kecerdasanku, kata Firaun. Seolah-olah tidak meyakini Allah yang beri. Akhirnya Allah azab si Qarun ini. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan dia ke perut bumi dan seluruh kekayaannya. Yang kedua, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak zat yang memberikan nikmat kepada kita. Apa sih yang Allah kehendaki dengan memberikan nikmat kepada kita itu? Itulah yang kita amalkan. Jadi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita harusnya kita jalankan sesuai dengan tujuan yang memberikan nikmat. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Jadi harta yang kita miliki wasilah untuk ibadah. Pangkat jabatan kepemimpinan yang kita kuasai semua wasilah untuk ibadah. Itu semua adalah perahu yang bisa berlayar menuju surga. Kemudian yang ketiga, dengan nikmat yang ada, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan rezeki kepada kita setiap harinya atau setiap pekan dan bulannya terkadang berbeda-beda. Begitulah Allah Subhanahu wa taala katakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu kan diputar-putar. Kadang hari ini usahanya lancar, kadang besok usahanya tak lancar, kadang hari ini cuacanya bagus, kadang besok pula cuaca tak bagus, dan begitu seterusnya. Kalau kita tidak menghadapi kenyataan seperti ini dengan qanaah, ikhlas dan redha dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, maka selamanya kita tidak akan bersyukur. Kalau kita tidak redha dan ikhlas dengan pemberian Allah sedikit ataupun banyak, maka selamanya kita menjadi kufur. Maka alamat syukur nikmat adalah
senantiasa qanaah, redha dengan segala bentuk apapun pemberian Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, jangan tertipu dengan kekayaan, dengan pangkat dan jabatan. Karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, badan kita loh, dari kepala sampai kaki juga milik Allah. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sombong dengan kekayaan sehingga malas salat, malas puasa, malas umrah, haji dan yang semacamnya. Itu semua adalah kekayaan yang Allah berikan kepada kita supaya kita bersyukur dengan cara membalik nikmat itu dengan beribadah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak membanding-bandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Jangan bandingkan. Jangan katakan kenapa si fulan sukses, kenapa saya tidak. Kenapa si fulan sehat, kenapa saya tidak. Kenapa si fulan berhasil, kenapa saya tidak. Jangan pernah bandingkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan rizki kepada kita itu sudah diatur seadil-adilnya. Allah tidak mungkin zalim dengan hambanya. Allah sudah mengatur dengan seadil-adilnya. Nikmat yang Allah berikan kepada si kaya dengan nikmat yang Allah berikan kepada si miskin itu berbeda, dan itu bentuk keadilan. Si kaya nikmatnya lain, si miskin nikmatnya lain. Tapi Allah sudah membagi-bagi nikmat itu sesuai dengan keadilannya. Yang sering saya contohkan, terkadang si kaya ini walaupun rumahnya bagus, kamarnya megah, kasurnya empuk dan lain sebagainya, terkadang dia sulit untuk beristirahat. Tapi si miskin walaupun sewa, banyak hutang, kalau tidur ngoroknya 1 kilo suaranya. Ya, dia bisa nyenyak. Kenapa si kaya tidak nyenyak, si miskin nyenyak? Bahkan ada orang kaya kalau tidur minum pil dulu supaya bisa tidur. Atau kenapa si kaya kadang-kadang dia harus milih-milih makanan, si miskin semua makanan semua dihabisinya. Artinya nikmatnya berbeda. Tapi kadang-kadang karena orang itu tidak warat, tidak qanaah tadi, makanya kemudian akhirnya membanding-bandingkan kita dengan rizki orang lain. Lah ini bentuk kufurnya di sini. Makanya juga di antara alamat kufur justru sebaliknya. Pertama, kalau seandainya dia menasabkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kekufuran. Atau menggunakan nikmat justru digunakan kemaksiatan. Ataupun dia tidak berusaha ataupun tertipu dengan dunia, akhirnya dia pun menjadi orang yang paling sombong, congkak dan juga besar kepala. Ujub, takabur, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suka muqaranah, membanding-bandingkan kita dengan orang. Itu sebaliknya, maka mereka dianggap tidak bersyukur dan kufur. Dan dampaknya kalau sudah kufur nikmat, satu, nikmat itu bisa dicabut. Mungkin dicabut secara zatnya, dari kaya menjadi miskin, dari pejabat akhirnya dipensiunkan. Atau yang dicabut berkahnya. Kaya iya betul, tapi tidak ada kebahagiaan. Salbun ni'am, kenikmatannya itu dicabut. Ya. Ataupun salbut taufik, boleh jadi mungkin hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa menemukan jalan kebenaran akibat kekufurannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia kufur nikmat, makin jauh dengan Allah, malas salat, malas baca Quran, malas zikir, malas mengaji, dan begitu seterusnya. Kemudian boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan manusia dari dirinya. Bahkan ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang kufur nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku sangat-sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kufur itu. Jadi manusia tadi saya katakan dengan nikmat ada dua kelompok. Yang satu kufur nikmat, yang satu syukur nikmat. Maka yang syukur nikmat ini
diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tadna, sesungguhnya kami sudah siapkan. Apa yang disiapkan Allah? Neraka. Karena di ujung ayat ini Allah katakan wasaira, api yang menyala-nyala, isyarat kepada neraka. Sesuatu yang sudah disiapkan berarti ada bendanya. Karena ada orang yang kemudian dari kalangan Mu'tazilah mengatakan bahwa neraka dan surga itu belum diciptakan. Maka ini bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Salah satunya ayat ini, inna a'tadna, kami sudah siapkan. Sesuatu yang sudah disiapkan berarti ada bendanya. Ketika Allah mengatakan kami sudah siapkan neraka, artinya ada nerakanya. Dan keduanya sudah diciptakan, baik surga ataupun neraka, dua-duanya sudah diciptakan oleh Allah, dan Rasul pernah memandangnya dan masuk ke dalamnya. Adapun surga, Rasul pernah masuk ke dalamnya. Bahkan Nabi SAW pernah diperlihatkan istana mewah milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam surga. Apa kata Rasul? Dakhaltul jannah fa idza ana bi qasrin min adz-dzahab. Aku masuk ke dalam surga, tiba-tiba di hadapanku dikagetkan dengan istana yang terbuat dari emas. Kemudian Rasul mengatakan, liman hadza Jibril? Ini istana dari emas ini untuk siapa? Maka Jibril mengatakan, li rajuli min Quraisyin, untuk anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Nabi, fa dhanantu annahu ana, jangan-jangan itu untuk saya kan dari Quraisy. Tapi Nabi SAW tidak yakin, bertanya lagi, liman hadza Jibril? Tegaskan lagi wahai Jibril, untuk siapa istana ini? Barulah Jibril mengaku, li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, istana ini milik Umar. Maka Rasul penasaran seperti apa di dalam istana itu. Ketika masuk, rupanya di depan pintu istana ada bidadari milik Umar. Maka Rasul menundukkan pandangannya, kemudian balik dan tidak jadi masuk. Setelah peristiwa itu, Rasul menceritakan kepada Umar, ya Umar, aku melihat istanamu di sorga. Bahkan aku masuk ke dalam sorga dan melihat istanamu yang megah di sorga itu. Aku ingin tahu dalamnya. Masalahnya ada bidadarimu di sana. Kutundukkan pandanganku, kemudian aku berbalik arah dan keluar dari sorga. Kata Umar, ya Rasulullah, a'agharu alika ya Rasulullah, a'agharu alika ya Rasulullah, apakah harus aku cemburu dengan kamu gara-gara wanita itu? Kenapa aku tidak masuk? Padahal sebenarnya di sorga kan semua halal, tidak ada yang haram di sorga kan. Tapi Nabi SAW menghargai hak milik orang lain. Rasul tidak mau masuk ke istana itu. Tapi Nabi SAW tidak masuk ke neraka. Karena neraka tidak bisa dimasuki. Rasul hanya diperlihatkan saja. Ittala'tun nar, diperlihatkan kepadaku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa, rupanya kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Kemudian sahabat bertanya, apakah mereka tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah? Kata Rasul, mereka ahli ibadah. Lalu kenapa mereka lebih banyak masuk neraka dibandingkan surga, wahai Rasul? Mereka tidak kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin, intinya bahwa surga dan neraka itu sudah tercipta. Dan ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka itu belum tercipta. Inna a'tadna lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir itu, salasilan wa aghlal. Salasil itu diambil dari silsilah. Kita tahu bahwa rantai yang ada di dunia yang digunakan untuk penjahat paling tinggi dirantaikan di kaki, atau di kedua kaki, atau di kaki satu kemudian satunya nyambung ke kaki orang, atau mungkin rantai diletakkan di tangan, atau mungkin diikat di leher. Itu udah penjahat kelas kakap lah tuh. Kalau sudah rantai di leher, diikatkan ke tangan, disambungkan ke kaki sehingga susah jalan, itu udah penjahat kelas kakap mungkin itu. Tapi itu rantai di dunia bagi para penjahat. Tapi silsilah di akhirat, rantai di akhirat itu bukan diikatkan di kedua tangan atau kedua kaki atau leher, tapi dimasukkan lewat lubang mulut, kemudian dikeluarkan lewat lubang dubur. Anda bisa bayangkan rantai neraka itu masuk dari mulut, keluar dari lubang dubur, panjangnya sab'una dhira'an, 70
hasta. Panjangnya rantai itu 70 hasta. Ini satu hasta itu segini, setengah meter. Dimasukkan ke mulut, keluar dari lubang dubur. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita melihat ada kambing guling. Lihat kambing guling, satu kambing yang ditusuk dari lubang dubur sampai ke tenggorokan itu. Seperti itulah rantai penduduk yang digunakan untuk menggeret penduduk neraka itu. Coba bayangkan. Jangan cerita rantai yang besar dimasukkan ke mulut, keluar dari lubang dubur. Kita memasukkan sesuatu saja, benang yang kecil kita masukkan saja sakitnya luar biasa. Cemana rantai yang besar. Dan mereka kesakitan dan tidak bisa mati. Itu masalahnya. Kesakitan dan tidak pernah mati. Itu disebut salasilan. Adapun aghlal, salasilan wa aghlal. Adapun aghlal di sini maksudnya belenggu, itulah rantai yang diikatkan di leher, tangan dan kaki. Jadi selain rantai itu diikatkan di kedua kaki, kedua tangan dan leher, rantai juga dimasukkan ke dalam mulut dan keluar dari lubang dubur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salasilan wa aghlalan wa sa'ira, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir disebut sa'ir karena apinya menyala-nyala. Apinya itu menyambar-nyambar. Ada yang mengatakan bahwa sa'ir adalah api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membakar kulit dan daging-daging penduduk neraka. Dan itu disyaratkan di dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kulit mereka terbakar, hangus habis dengan daging-dagingnya, maka kami akan gantikan daging dan kulitnya dengan daging dan kulit yang baru. Kemudian dibakar lagi, kesakitan lagi. Kemudian setelah terbakar habis, dagingnya juga habis, digantikan dengan kulit dan daging yang baru. Begitulah Allah siksa penduduk neraka hatta liyadzuqul adzab. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah neraka sa'ir. Kalau sudah mengejar dan membakar, bisa mengelupaskan kulit dari badan kita. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Neraka sa'ir ini untuk siapa? Neraka yang menyala-nyala, yang apinya mengejar-ngejar itu. Disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dahulu di dunia kami mendengar dan berakal, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Jadi orang-orang yang saat di dunia punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, punya pikiran tapi tidak berpikir untuk hal-hal yang positif, maka mereka akan menyesal di akhirat, karena mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Ataupun orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim. Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, api yang menyala-nyala di dalamnya. Ataupun orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka sa'ir disebutkan juga di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 97, wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, maksud diberikan hidayah oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk yang sesungguhnya. Tapi barang siapa yang disesatkannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pertolongan bagi mereka selain daripada Allah.
Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka-muka mereka dalam keadaan buta, bisu, peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Artinya sa'ir. Sa'ir itu artinya api yang menyala-nyalanya akan dihidupkan kembali dan menyambar lagi mereka. Jadi orang-orang yang memilih kesesatan dibandingkan petunjuk, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Termasuk orang yang mendustakan hari kiamat. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 11, bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala atau neraka sa'ir bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Begitu juga orang-orang yang suka mengikuti tradisi nenek moyang dan menentang ajaran Islam. Maka Allah mengatakan dalam surah Luqman 21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapa dan nenek moyang kami telah mengajarkannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapa mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api neraka sa'ir. Jadi orang-orang yang mereka tidak mau tobat, mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, lebih memilih ajaran nenek moyang yang sesat, maka mereka terancam dengan neraka sa'ir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh untukmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi para penghuni neraka sa'ir. Termasuk juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Fath 13, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Termasuk juga mereka yang suka percaya dengan para dukun, paranormal, peramal dan yang semacamnya. Karena sesungguhnya referensi mereka para dukun, paranormal, para peramal itu adalah syaitan dari kalangan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah melempari mereka dengan meteor saat mereka mencuri dengar. Allah mengatakan, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir." Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa sa'ir adalah nama dari nama-nama neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan maksiat tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan khususkan nerakanya neraka sa'ir. Sama dengan sakor untuk orang-orang yang tidak pernah salat. Ketika Allah mengatakan masalakakum fi sakor, kenapa engkau bisa masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, karena dulu kami tidak pernah salat. Jadi sakor itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak salat. Walaupun kita tahu bahwa memang neraka itu kan darajat, tingkatan-tingkatan. Sebagaimana juga sorga itu darajat, neraka itu darokat. Apa bedanya darajat? Apa bedanya darokat? Kalau darajat itu tangga ke atas, jadi tingkatannya ke atas itu disebut darajat. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin senang. Kalau darokat itu ke bawah, makin rendah nerakanya makin menyeramkan, makin rendah nerakanya makin menakutkan, makin rendah nerakanya makin mencekamkan. Itulah bedanya darajat dan darakat, ya.
Jadi semua bertingkat, sebagaimana surga bertingkat, neraka juga bertingkat. Dan tingkatan surga yang paling tinggi adalah Firdaus, karena atap daripada surga itu adalah Arsy Ar-Rahman Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Al-abrar diambil dari al-bar, masdarnya birrun, ya. Jadi disebutkan al-abrar di sini. Sebagian para ulama berikan definisi bahwa abrar itu adalah orang yang tahu dengan hak Allah dan tahu dengan hak hambanya. Jadi dia paham apa yang harus dilakukan kepada Allah, apa yang dia harus lakukan kepada hamba-hamba Allah. Dia tahu hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia, itu disebut abrar. Adapun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia yang paling tinggi adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Makanya tauhid dan birrul walidain itu disebutkan selalunya dalam Quran satu nafas. Allah mengatakan u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu banyak disebut dalam beberapa ayat dalam Quran. Allah menyebut satu nafas antara tauhid dan berbuat baik. Karena hak Allah yang harus kita laksanakan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah. Adapun muamalah kepada hamba, kebaikan kepada makhluk Allah yang paling tinggi adalah birrul walidain. Makanya ketika Rasul ditanya soal dosa yang paling besar, Rasul menyebut kesyirikan. Setelah itu apa? Uququl walidain, durhaka dengan orang tua. Sebagaimana tauhid disebutkan satu nafas dengan birrul walidain, maka lawannya juga disebutkan satu nafas. Lawan tauhid syirik dan lawan birrul walidain uququl walidain. Ya. Itulah abrar. Dan tentu setelah itu baru berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim dan yang semacamnya. Innal abrar, karena al-abrar itu atau al-bir, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa al-bir itu sebenarnya dia adalah ungkapan dari terkumpulnya semua amal saleh. Jadi amal saleh itu terkumpul dalam kalimat al-bir. Semua amal saleh itu terkumpul dalam kalimat al-bir. Ya. Lah innal abrar, orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang berbuat baik itu, baik dia hubungannya baik dengan Allah atau baik dia berhubungan baik dengan manusia, Allah berikan pahala. Berupa apa? Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu akan diberikan minuman. Apa minumannya? Khamar. Khamar ini disediakan dari gelas yang dicampurkan di dalamnya air kafur. Kemudian Allah jelaskan apa maksudnya kafur di sini. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Maksudnya air kafur di sini adalah satu mata air yang ada di dalam sorga, yang diminum khusus oleh hamba-hamba Allah dan dapat mereka pancarkan dengan mudah dari dalam sorga. Jadi khamarnya dicampur dengan air sumber yang sangat lezat sekali. Makanya Allah mengatakan apa? Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai khamar yang kalau diminum itu sangat lezat rasanya. Itulah perbedaan khamar dunia dengan khamar akhirat. Khamar akhirat itu paling rendah sakit kepala, paling tinggi tidur di solokan. Nggak sadar dia, ya. Sakit kepala. Orang yang banyak minum itu banyak penyakit. Tidak ada lezat-lezatnya sebenarnya minum khamar itu. Lezatnya sesaat, tapi sakitnya sepanjang hayat. Tapi kalau khamr surga itu Allah mengatakan ladzati lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Dan ingat bahwa nikmat di surga itu yazdad wa yazdad, setiap hari bertambah. Pamannya sekarang kita minum kopi.
Dengan sejam kemudian kita minum kopi, maka sejam kemudian kopinya rasanya beda. Sejam kemudian minum kopi lagi rasanya beda, makin enak, makin lezat, makin enak. Terus begitulah surga. Kenikmatan itu semakin lezat. Kalau kenikmatan dunia ini kan terbatas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang aliran sungai yang merupakan minuman bagi penduduk surga, Allah mengatakan matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di surga itu ada sungai-sungai dan isinya air bersih. Air bersih ini tidak berubah rasa dan baunya. Padahal sungai loh ya. Tapi lihat sungai-sungai di dunia. Mana ada? Saya kembali pulang ke Jawa Barat saja 3 sungai jadi limbah tahu. Ya, nggak bisa diminum, apalagi mandi gatal semua. Sekarang sudah banyak sungai-sungai tercemari, nggak zaman kayak kita dulu gitu ya. Hidup-hidup di desa itu kayaknya enak mandi, renang, nyari ikan dan begitu. Sekarang mana ada? Nengok ke sungai aja malas. Bau dan begitu seterusnya. Kecuali sungai-sungai tertentu yang masih dipelihara. Tapi di surga itu dia tidak akan berubah seperti itu saja. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kemudian di sana ada sungai-sungai terbuat dari susu. Anehnya sungai-sungai susu ini tidak berubah rasanya sedikit pun. Antum kalau nuang susu hari ini, diminum bulan depan mencret enggak? Nuangkannya hari ini, biarkan 1 bulan, minum bulan depan. Ya. Pasti penyakit kan itu. Jadi racun. Tapi di surga itu lam yataghayyar ta'mu. Anehnya tidak berubah. Itulah hebatnya. Kemudian Allah mengatakan wa anharu min asalim musaffa. Bahkan ada sungai-sungai dari madu yang disaring. Itulah bedanya madu dunia dengan madu akhirat. Madu dunia ini subhanallah kadang-kadang harus berperang dengan tawon dulu. Kemudian diperas dulu, disuling dulu, baru jadi madu. Di sana sudah siap minum, bukan keluar dari dubur tawon, tidak. Memang betul-betul sudah disediakan sungainya, sangat jernih. Kemudian yang terakhir ini pembahasannya wa anharun min khamrin, dan ada sungai yang terbuat dari khamr. Ladzatil syaribin, subhanallah, lezat bagi para peminumnya. Lezat bagi para peminumnya. Itu yang dikatakan di sini bahwa mereka akan minum di surga itu, disebutkan salah satunya di sini khamr yang dicampur dengan air kafur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu minuman dan makanan di surga itu kita dapati karena amal yang sudah kita amalkan di dunia. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Makanlah, minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari dulu di dunia yang kalian sangat lelah letih saat mengamalkannya. Itulah namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan kita. Makin banyak amalannya, makin banyak nikmatnya. Tapi ingat, walaupun ada kemiripan nama, baik buah-buahan, minum-minuman, surga dan dunia itu hanya sekedar sama dalam nama, bukan sama dalam hakikat. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, persamaan surga dan dunia itu hanya di nama, bukan di hakikat. Di dunia ada khamar, di surga ada khamar, namanya saja khamar, tapi rasanya beda. Jadi kesamaannya hanya di nama saja, bukan di hakikat rasanya. Karena bagaimanapun kalau sudah cerita cita rasa ataupun rasa minuman dan makanan surga itu sesuatu yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, otak pun tidak bisa membayangkannya. Karena kita belum pernah masuk surga. Sehebat apapun saya menjelaskan tentang surga, maka surga itu jauh lebih nikmat daripada yang saya jelaskan. Karena surga itu adalah puncak kenikmatan bagi kaum muslimin. Wallahu alam. Saya kira sampai di sini dulu. Sebelumnya saya minta maaf, ada tamu ini nunggu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala.